Nah, kalau musafir panjang tambah lagi keringanan Tuhan. Kalau musafir panjang apa keringanan Tuhan? Bukan hanya menjama sembahyang dibolehkan, tapi mengqashar sembahyang. Mengqashar sembahyang. Itu kalau musafir panjang. Musafir panjang itu dua marhalah tadi. Dua marhalah. Kurang lebih 90 pal. Orang pang, cuma ada bapak kurang 2 kilo boleh aja. Kayak 90 nih tuh, jadi kayak mulai paringin ke rantau, paringin ke Barabai 30, Barabai ke Kandangan 30, Kandangan ke rantau 30, misalnya 90, boleh itu sudah ke rantau nih tuh. Boleh menjamak dan mengqashar. Arti mengqashar tuh zuhur jadi 2, asar jadi 2. Lalu berapa hari bolehnya kita menjamak qashar? Berapa hari boleh? Bagi orang yang ikut pendapat, macam-macam pendapatnya. Ada yang mengatakan bolehnya 3 hari, ada yang mengatakan bolehnya itu seminggu, ada pendapat yang mengatakan bolehnya 18 hari, ada mengatakan sebulan. Bahkan ada ulama yang mengatakan boleh menjamak qashar bagi orang nang musafir kada batas waktu selama inya niat musafir. Artinya selama inya niat musafir itu artinya aku nih ada urusan. Bila beres urusanku seminggu boleh, ada tuntung sebulan boleh. Misalnya punya bila beres urusan aku boleh. Ternyata urusannya kada beres-beres sampai seminggu kada beres masih boleh mengqashar, sebulan kada beres masih boleh mengqashar menjamak. Misalnya orang tulak ke Jawa misalnya, berurusan nih sampai sebulan kada beres masih boleh jamak qashar. 2 bulan kada beres boleh jamak qashar. Punya sampai urusan beres, biar aku bila urusanku beres aku boleh. Nah itu seapa aja lawasnya ini boleh menjamak qashar. Karena itu orang yang ibadah haji, orang yang berhaji, berumrah, kan orang haji kan 40 hari di Makkah Madinah nih tuh, bolehnya menjamak qashar. Karena apa? Karena urusannya hanya beres dibulikakan bila sudah 40 hari. Boleh, amun di gedung afdal jamak qashar. Yang di gedung tapi amun kita ke Masjid Haram baik tamam. Karena apa? Karena nilai rakaatnya nih bang, bila sembahyang di Masjid Haram sarakaatnya sama 100.000 rakaat di tempat lain. Mati orang kada mengqashar bila sembahyang di Masjid Haram tuh. Tapi amun nang di gedung sembahyang afdal nang menjamak mengqashar. Artinya orang kalau sebulan sudah orang berhaji itu Armina, Arafah, Mina. Ya kalau Arafah, Muzdalifah, Mina apa mengqashar tuh. Dan Nabi pun mengqashar waktu itu, waktu Nabi berhaji, waktu di Mina tuh. Waktu Nabi berhaji itu sini mengqashar waktu di hari Armina, Arafah, Muzdalifah, Mina. Nabi mengqashar jamak qashar. Dan imam nang jadi imam di mana di Mina tuh, di Masjid Mina tuh mengqashar juga. Ya memang hadisnya mengqashar. Jadi di situ tuh ada berjumatan, ada jadi orang sembahyang zuhur besar.
Arafah, Mina, Armina Allah tuh Arafah, Muzdalifah, Mina. Abdal bang, Abdal Mangkasar. Apalagi Indonesia ke Makkah tuh berapa? Nun itu 8.000 kilometer kah? 8.000 kilometer. Lalu kayak apa caranya? Kadang-kadang orang kada bisa, kada menggawi jama kasar nih karena kada bisa. Lalu aku hendak 4 rakaat aja zuhur aja. Asa kada bepala sembahyang 2 rakaat zuhur aja. Kada bisa, lalu beralasan macam-macam Nyaman aja niatnya nih nyaman niatnya. Kalau kita hendak jama takdim, artinya anggap zuhur lawan asar. Jadi kita hendak menarik asar ke waktu zuhur. Jadi apa? Nang penting kita ini sudah keluar dari batas kota. Jadi kalau kita, kayak ulun misalnya hendak musafir ke Banjar, kalau masih di Bungin ada boleh masih menjama kasar karena belum musafir. Tapi bila sudah keluar dari wilayah Bungin, walaupun ingit akbar tuh sudah keluar dari wilayah Bungin, tujuan tahu sudah ke Banjar, sampai benar jaraknya itu 200 kiloan, kalau tangan 200 kah mulai paringin ke Banjar tuh. Begitu sudah keluar wilayah Bungin di akbar, sudah boleh menjama, sudah boleh mengkasar. Jadi sembahyang di akbar kah misalnya, atau di Batu Mandi kah sembahyang. Jadi misalnya keluar pada Bungin ini 11:30 misalnya, sebelum zuhur, berjalan sampai di Batu Mandi orang azan. Nah jadi nang abdalnya napa? Bila ada rombongan sudah abdal jama kasar aja, abdal jama kasar sudah. Artinya zuhur asar kita gabung dan ulah 2 rakaat. Jadi sembahyang sengaja aku sembahyang fardu zuhur 2 rakaat mengkasar karena Allah Ta'ala. Mengkasar berjamaah karena Allah. Berjamaah lawan bini, lawan anak, lawan siapa kah? Lalu menyupirakan kita kah? Abdal benar nih tuh, sengaja aku sembahyang fardu zuhur 2 rakaat mengkasar berjamaah karena Allah. Allahu Akbar. Sembahyang zuhur 2 rakaat aja tuh. Dan itu tagenal pahala pada 4 rakaat bagi orang yang musafir tadi. Nah begitu hendak salam, ini yang paling nyaman nenek. Baniat di hati. Ngatakan beniatnya nih tuh, begitu hendak salam sembahyang zuhur nih, beniat di hati, sengaja aku menjama asar dengan zuhur karena Allah. Jadi itu niatnya nang ianya nih tuh, karena niat menjama bila jama takdim itu wajib dipasang, ditimbulakan di sembahyang pertama. Kisahnya zuhur, kalau itu sembahyang pertama zuhur. Jadi hendak salam, jadi niat itu boleh di takbiratul ihram, boleh di pertengahan, boleh di akhir. Nah paling nyaman di akhirnya tuh Jadi begitu hendak salam dulu, sengaja aku menjama asar dengan zuhur karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri pulang. Qamat sunat, qamat nih tak. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu rasulullah. Qamat saja, jangan azan, apalagi lagu-lagu azannya. Tuh tak putus mualatnya, wajib mualat nih tak. Antara zuhur lawan asar bila jama takdim tuh mualat. Nah jadi begitu sudah salam, qamat, hanya berniat. Aku sembahyang fardu asar 2 rakaat mengkasar berjamaah karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Nah sembahyang asar 2 rakaat aja juga salam selesai. Nah itu kalau jama takdim, itu maghrib itu juga
Jadi misalnya kita tulak ke Banjar jam 5:30 sampai di Batu Mandi misalnya mulai bungin sini maghrib masuk. Ya hendak jamaah takdim sehingga bayangan. Nah, jadi kalau maghrib nih kadada kasar jadi kawaji kita mau umpati imam nang di muka mau umpati. Jadi karena 3 kan kadada kasarnya jadi umpati sampai maghrib lawan orang dah. Bagus. Allahu Akbar, aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat berjamaah karena Allah. Allahu Akbar. Nah hendak salam berniat sebelum salam nih sengaja aku menjama isya dengan maghrib karena Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai maghrib berundur kita ke belakang. Bagi kekawanan jemaah ada yang menyupirakan kita atau bini anak 4 di belakang sembahyang. Kamat sembahyang, aku sembahyang fardu isya 2 rakaat mengkasar berjamaah karena Allah. Allahu Akbar. Nah sembahyang isya 2 rakaat. Itu kalau jamaah takdim. Kalau jamaah takhir nyaman lagi. Kita misalnya perjalanan dari Bungin ke Banjar. Begitu masuk zuhur, ujar supir, aku ada bersinggahan nih, artinya kada singgah juhurnya aku nalakas di supir misalnya. Kayak apa? Di waktu zuhur tuh berniat sengaja aku menunda zuhur ke waktu asar. Kalau bahasa Arabnya nawaitu takhiraz zuhri ilal asri. Kalau bahasa Indonesianya sengaja aku menunda zuhur ke waktu asar karena Allah. Nah selesai sudah. Berniat jadi hati takhir nah menunda zuhur ke waktu asar. Nah begitu sampai ke Banjar jam 5 gawi. Kenapa nang digawi? Zuhur lawan asar tadi. Napa niatnya? Niatnya aku sembahyang fardu zuhur 2 rakaat mengkasar karena Allah. Sembahyang zuhur. Salam, imba salam, berdiri pulang kamat. Berniat aku sembahyang fardu asar 2 rakaat mengkasar karena Allah Ta'ala. Nah, sembahyang asar 2 rakaat. Nah mana nang didahuluakan kalau jemaah takhir tuh misalnya kita jam 5 sembahyang zuhur asar. Nah mana didahuluakan? Sesuai tartib zuhur dahuluakan hanyar asar. Itu tartibnya zuhur hanyar asar. Nah, maghrib bisa kayak itu juga. Bisa misalnya tulak mulai bungin ke Banjar 5:30. Begitu maghrib ada singgah supir nih. Anak lakas aku jadi supir. Sampai ke Banjar jam 10 malam. Nah, amun kita kada berniat jamaah takhir mengqadha hukumnya berdosa. Jadi pasang niat di waktu maghrib tadi, waktu orang adzan dilanggar di masjid yang kita lalui di jalan-jalan itu berniat sengaja aku menunda maghrib ke waktu isya karena Allah. Nah selamat sudah kita. Jadi perbedaan mengqadha lawan menjama takhir itu diniat. Bila kita pasang niat untuk menunda sembahyang ke waktu berikutnya itu jamaah takhir ngarannya itu kada apa-apa. Malahan Allah suka lagi kita menggawi keringanan-keringanannya itu. Tapi kalau kita kada berniat apa-apa, orang azan di pinggir jalan, di musalla, dilanggar di masjid kita kada hira-hiran, kada berniat apa-apa kada juga, itu berdosa, itu mengqadha ngarannya. Allah murka nita. Nah, jadi berniat sengaja aku menunda maghrib ke waktu isya karena Allah. Jalannya lagi anda guring lagi sampai Banjar jam 10 malam beresi awak duduk misalnya awak sarigat kau beberesi dulu pakaian riget kau berganti. Nah nyar sembahyang. Napa didahuluakan maghrib? Napa niatnya? Aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat berjamaah karena Allah ibarat berjamaah. Maghrib 3 rakaat, tuntung maghrib beisa. Aku sembahyang fardu isya 2 rakaat mengkasar berjamaah karena Allah Ta'ala. Nah itu.
Nyaman aja nggawinya itu, pahalanya maka singgenalan. Jadi kalau orang nah hendak musafir, penting benar mengaji masalah kaifiat orang nang sembahyang waktu musafir tadi, seperti kayak apa cara menjamak, kayak apa cara mengqasar itu. Syariat Islam ini ringan, mudah. Ad-din dinu samhah. Agama ini adalah agama yang samhah, mudah. Yassiru wala tu'assiru, permudah jangan persulit. Ad-din yusrun, agama ini mudah, ada ngalihnya. Tapi jadi sulit ketika kita kada mau mengaji ilmunya. Orang-orang nang musafir tuh kada ada alasannya, kada kau sembahyang, kada kau sembahyang aku nah aja. Ada boleh meninggalkan sembahyang. La tutrakus shalah madamal aqlu tsabita. Kada ditinggalkan sembahyang selama akal tuh ada. Amun hendak kada bersembahyangan jadi gila aja. Adakah ilmu sekira kada sembahyang? Adakah ilmu sekira tamat sembahyang? Gila. Ampe itu sembahyang. Selama akal ada boleh kada sembahyang. Ngali sembahyang, awak rigat, baju rigat. Sembahyang tetap. Ngali sembahyang kada ada banyu untuk baudu, tayamum. Tayamum kada kawa. Kenapa? Kada ada debunya. Nah sembahyang menghormati waktu.